Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Masih tetap semangat dan sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai untuk pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran meskipun masih dalam kondisi daring ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Baik Bu, sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, persilakan. Berdoa selesai. Masih semangat ya? Saya cek untuk kehadiran. Sudah ada sekitar 16 anak yang hadir di sini. Ada Brilian. Coba Brilian dinyalakan kameranya. Kemudian ada Lintang, ada Fatika, Rahmadina. Insya Allah semua dalam kondisi yang sehat ya. Nah, karena hari sudah agak siang dan kalian juga habis mengerjakan PTS, maka untuk memulai pelajaran pada siang hari ini kita butuh asupan semangat dulu ya. Kalau nanti saya bilang SMK, kalian jawab bisa. Kalau saya bilang STEMBA, kalian jawab Jaya. Kalau saya bilang kimia analis, kalian jawab OY, itu ya. Baik, kita mulai untuk biar agak tambah semangat lagi. SMK bisa. Bisa. STEMBA Bisa. Jaya. Iya. Kimia analis OY. Kurang kompak ya, silakan di-on-kan untuk mic-nya. Semuanya, saya ulangi. SMK bisa. Bisa. Tembak saya. Kimia analis. Oh iya. Baik, lumayan bisa semangat ya. Kita untuk pembelajaran siang hari ini kita akan mempelajari nanti tentang melaksanakan produksi massal. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk yang kemarin kita sudah mempelajari materi tentang tahapan produksi massal ya. Kemarin kita mempelajari tentang indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Nah, untuk yang hari ini kita akan mempelajari tentang melaksanakan produksi massal. Nah, saya dulu ya. Sudah kelihatan belum gambarnya? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah Bu.
Sudah, Bu. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah untuk yang pengetahuan menerapkan produksi massal dan kompetensi dasar keterampilan melakukan produksi massal. Kemudian untuk tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang harus dikuasai itu yang pertama mampu mengklasifikasikan proses produksi, kemudian yang kedua dapat menganalisis tahapan produksi massal, yang ketiga dapat menerapkan tahapan produksi massal, kemudian yang keempat dapat mengadaptasi tahapan produksi massal untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video berikut ini. Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Suaranya terdengar? Terdengar. Ya. Terdengar, Silakan Bu. kalian simak.
Kemudian video yang kedua. PT Kimia Tirta Utama terletak di Desa Pangkalan Pisang, Kecamatan Kotogasik, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Setiap harinya, pabrik ini mengolah sampai 1.200 ton kelapa sawit dan menghasilkan limbah cangkang kelapa sawit yang cukup banyak. Limbah ini diolah dan digunakan kembali sebagai sumber energi, salah satunya briket cangkang kelapa sawit. Mula-mula cangkang kelapa sawit dibakar, lalu dibuat arang. Setelah itu dihaluskan sampai menjadi tepung arang. Tepung arang kering kemudian dicampur dengan adonan kanji sebagai penyatu. Setelah tepung arang dan adonan kanji menyatu dengan sempurna, tahap selanjutnya yaitu dipadatkan menggunakan mesin pres. Setelah dikeringkan, briket ini dapat digunakan sebagai sumber energi pengganti batu bara dan dapat diperbaharui tentunya. Demikian liputan kami, saya Ani Fitri, terima kasih. Kemudian video yang ketiga. Nah, setelah video ini ada gambar, kalian perhatikan baik-baik. Ada 2 gambar di sini, yaitu yang gambar tentang produksi jasa ya. Kalau yang video tadi itu barang, produk barang. Kemudian yang ada di gambar ini adalah produk jasa. Sudah menyimak semua untuk video dan gambar yang saya tayangkan tadi? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya, Bu. Video yang pertama tadi, produksi apa, anak? Produksi obat-obatan. Produksi Obat-obatan, obat-obatan. Bu. Kemudian video yang kedua, Produksi briket dari limbah kelapa sawit. briket dari limbah cangkang kelapa sawit. Sawit. Kemudian video yang ketiga, Pembuatan pakaian. atau industri Buatan pakaian garment. garment. Nah, itu untuk yang apa namanya? Untuk yang produk barang ya. Iya. Kemudian yang gambar ada 2, yaitu jasa transportasi Transportasi online. Transportasi online dan jasa apa? Jasa Konsultasi. konsultan ya. Ya, jasa konsultan manajemen. Nah, dari gambar dan video yang sudah ditayangkan tadi, itu kesemuanya menggambarkan proses produksi. Kalian kira-kira bisa tidak melihat perbedaan? Melihat kemudian menjelaskan. Tentunya ada perbedaan ya antara video yang pertama, kedua, ketiga, kemudian dari 2 gambar yang sudah saya
tayangkan tadi, kelima proses produksi itu memiliki perbedaan. Ya, tetapi sama-sama menghasilkan suatu apa? Produk. Tuh. Nah, dari perbedaan yang sudah kalian lihat, bisa tidak kalian jelaskan apa perbedaan antara proses produksi yang satu dengan yang lain? Itu. Kemudian, kira-kira dari perbedaan tersebut, bisa tidak proses produksi itu kita klasifikasikan dari dari perbedaan yang nanti kalian temukan itu dijadikan sebagai dasar klasifikasi proses produksi. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Untuk LKPD sudah saya share ya. Untuk LKPD sudah saya share. Silahkan nanti kalian mulai diskusi. Kemudian selain klasifikasi berdasarkan perbedaan-perbedaan proses produksi tadi, silakan kalian tuliskan juga tahapan apa saja yang terjadi dalam suatu proses produksi tersebut. Itu. Silahkan nanti kalian bekerja, berdiskusi melalui beberapa kelompok kecil. Kemarin sudah masih ingat ya, sudah dibagi seperti pertemuan yang lalu. Ada berapa kelompok? 6 ya. Satu kelompoknya 6 anak, ya, 6 anak. Kelompok 1 sudah hadir? Sudah hadir semua? Sudah, Bu. Sudah. Kemudian kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah. Sudah LKPD juga sudah ya? Kelompok 3? Kelompok 3 mana? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Kelompok 4? Sudah. Nah, Ada, ada yang hadir ya kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 5 mana? Ya. Mana kelompok 5? Saya, Bu. Oh ya. Grup WA-nya aktif ya, Riko? Aktif, Bu. Kelompok 6? Kelompok 6 siapa kelompok 6? Enggak, belum ada yang hadir. Oh ya, Farihatul. Sudah aktif ya grup WA-nya ya? Sudah. Nah, silahkan kalian diskusi melalui grup WA tentang LKPD yang sudah saya berikan. Silahkan kalian jawab berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kalian. Saya tetap akan cek ya, saya akan masuk ke grup kalian masing-masing. Jika nanti ada kesulitan, silakan kalian tanyakan melalui grup WA tersebut. Saya beri waktu 25 menit. Sekarang pukul 11:05. Nanti kalian selesai 11:30 dan siap untuk menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian yang ada dalam LKPD tersebut. Silahkan, jangan live Google Meet-nya ya. Ya, Oke, Bu. Bu. Ya, silahkan dimulai. Baik, Bu.
Jika ada yang masih belum begitu paham, silakan ditanyakan di grup ya. Nggih, Bu. Masih ada waktu 10 menit lagi, silakan segera diselesaikan. Lima menit lagi ya anak-anak. Nggih, Bu.
Ada yang sudah selesai untuk pengerjaan LKPD-nya? Sedang disimpulkan Bu dan mau dimasukkan ke LKPD-nya. Oh ya. Dua menit lagi ya. Nggih, Bu. Baik, sudah habis waktunya. Yang sudah selesai untuk pengerjaan LKPD silahkan dipresentasikan
hasilnya? Kelompok 1 ya. Coba yang lain silakan dinyalakan untuk kameranya. Kelompok 1, kelompoknya Arya. Nggih, Bu, sebentar saya minta dokumennya ke yang tadi menyimpulkan dahulu. Oh ya. Yang lain silakan dinyalakan kameranya. Sudah belum kelompok 1? Sebentar, Bu, masih dimasukkan untuk yang tadi kesimpulannya. Nunggu yang memasukkan untuk mengirimkan dokumen ke grup. Mohon maaf, apakah share screen-nya sudah bisa terlihat? Sudah. Sudah. Oke. Bu, izin mempresentasikan sekarang, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya, saya akan membuka dulu presentasi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1. Izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, tapi sebelumnya mohon maaf untuk gangguan bila nanti ada karena sesinya menggunakan handphone. Anggota terdiri dari saya Arya Dwi Cahya nomor absen 5. Belia anggota absen 9. Lanjutkan, Dina. Langsung menuju ke... Saya Dena Dika Cinta nomor absen 12. Saya Hoirul Rizal nomor absen 20. Saya Lintang Arsya Windiana Waika nomor absen 22. Saya Zulaika Prisanda, absen 36. Oke, langsung saja menuju ke pertanyaan yang pertama. Setelah melihat dan mencermati video dan gambar yang telah ditayangkan, untuk pertanyaan 1A, apa perbedaan dari beberapa proses produk yang ditayangkan tersebut? Silakan bisa dijawab. Brilian. Baik, untuk pertanyaan nomor 1 ya, tentang apa perbedaan dari beberapa proses produksi yang ditayangkan tersebut. Jawaban. Perbedaan proses produksi dari 3
video yang telah di dalam yaitu pembuatan obat-obatan di mana dari bahan mentah diolah. Pengerjaan dilakukan dengan mesin dan dikendalikan oleh pusat kontrol. Pada video kedua, yaitu pembuatan briket dari limbah kelapa sawit. Dalam hal ini pemanfaatan limbah agar dapat memiliki nilai guna. Proses pengerjaan banyak dilakukan oleh tenaga manusia, tetapi masih membutuhkan juga seperti mesin pres. Lembaran kain proses produksinya dilakukan oleh mesin dan tenaga kerja manusia. Pada pelayanan transportasi online dan pengiriman jasa dengan proses produksi dilakukan langsung oleh tenaga kerja manusia. Berupa pelayanan dapat diakses oleh konsumen melalui suatu aplikasi canggih. Produksi dalam gambar 1 dilakukan secara perorangan. Sedangkan pada gambar 2 adalah gambar profil dari perusahaan biro psikologi dan manajemen dengan proses produksi berupa pelayanan administrasi dan konsultasi. Proses produksinya berupa kegiatan konsultasi yang dilakukan langsung dengan manusia. Oke, cukup. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang 1B. Berdasarkan perbedaan tersebut, bagaimana klasifikasi dari produksi? Silakan bisa dijawab, Dina Artika Cinta. Untuk pertanyaan 2 dari pertanyaan berdasarkan perbedaan tersebut, bagaimana klasifikasi dari produksi? Kami menjawab, berdasarkan perbedaan tersebut, klasifikasi dari produksi adalah sebagai berikut. Video pertama, dengan produksi obat-obatan berdasarkan wujudnya termasuk ke dalam proses produksi secara kimiawi. Berdasarkan arus produksi termasuk produksi terus-menerus. Berdasarkan penyelesaian produksi termasuk tipe D, yaitu produksi dengan mesin otomatis. Dan berdasarkan bahan mentahnya, video pertama termasuk proses produksi sintetik. Video kedua dengan proses produksi briket dari limbah kelapa sawit berdasarkan wujudnya termasuk ke dalam proses produksi perubahan bentuk. Berdasarkan arus produksi termasuk produksi terus-menerus. Berdasarkan penyelesaian proses produksi termasuk tipe A, yaitu dapat diperiksa dengan mudah. Dan berdasarkan bahan mentahnya, video kedua termasuk proses produksi analitik. Video ketiga dengan proses produksi pakaian berdasarkan wujudnya termasuk ke dalam proses produksi assembling. Berdasarkan arus produksi termasuk proses produksi campuran. Berdasarkan penyelesaian proses produksi termasuk tipe C, yaitu terdapat penggabungan produk dan berdasarkan bahan mentahnya, video tersebut termasuk proses produksi sintetik. Sedangkan ilustrasi dalam gambar, untuk gambar pertama dapat diklasifikasikan berdasarkan wujudnya, berupa transportasi di mana jasa tersebut melayani dalam bidang transportasi online. Berdasarkan arus produksinya merupakan proses produksi campuran. Berdasarkan proses penyelesaian produksinya termasuk ke dalam tipe E, yaitu perusahaan, jasa, dan dagang. Yang terakhir yaitu berdasarkan produksi bahan mentah tidak dapat dikategorikan sebab tidak memakai bahan baku melainkan menggunakan aplikasi dan jasa manusia dalam penggerakan produksinya. Dan untuk klasifikasi gambar yang kedua, berdasarkan proses produksinya termasuk penciptaan jasa administrasi. Berdasarkan arus proses termasuk ke dalam proses produksi campuran. Berdasarkan proses penyelesaian produksinya termasuk ke dalam tipe E, yaitu perusahaan dagang dan jasa. Yang terakhir, berdasarkan bahan mentah tidak dapat diklasifikasikan sebab produksi ini termasuk dalam bidang jasa, di mana tidak ada bahan baku mentah karena produksi jasa dijalankan oleh konsultan atau tenaga kerja manusia. Cukup.
Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 2, tahapan apa saja yang ada di dalam proses produksi massal? Untuk jawabannya yaitu tahapan terbagi menjadi 4. Untuk yang pertama silakan bisa dijelaskan Khairul Rizal. Tahapan yang ada di dalam proses produksi massal adalah, untuk yang pertama adalah routing. Routing adalah pengaturan alur proses. Dengan jelas tujuan routing adalah untuk menentukan dan menetapkan urutan atau alur proses produksi, berawal dari bahan mentah hingga menjadi produk akhir dan siap dijual ke konsumen. Untuk yang kedua, scheduling atau penjadwalan. Penjadwalan produksi dalam proses produksi adalah proses penentuan jadwal operasi produksi yang disinergikan sebagai suatu kesatuan. Pada umumnya, terdapat 2 teknik dalam penjadwalan produksi, yaitu teknik penjadwalan maju, forward scheduling, dan teknik penjadwalan mundur, backward scheduling. Untuk yang ketiga, dispatching adalah proses untuk menetapkan dan menentukan pemberian perintah serta untuk memulai pelaksanaan proses produksi yang sudah direncanakan. Dispatching dapat diartikan juga sebagai perintah untuk memulai pekerjaan. Untuk yang terakhir adalah follow up. Follow up atau tindak lanjut adalah langkah akhir dalam perencanaan produksi massal sebagai pengendalian atau kontrol. Oke, cukup. Terima kasih. Lalu untuk kesimpulan dari LKPD yang kami kerjakan, silakan bisa dijawab oleh Lintang. Kesimpulan dari LKPD yang tadi kami kerjakan. Kesimpulan dari LKPD yang sudah dikerjakan adalah kita dapat mengetahui serta menentukan klasifikasi proses produksi, seperti klasifikasi berdasarkan wujud proses produksi, klasifikasi berdasarkan arus proses produksi, klasifikasi berdasarkan penyelesaian proses produksi, dan yang terakhir adalah klasifikasi proses produksi berdasarkan bahan mentah. Selain itu, kita juga dapat mengetahui tahapan apa saja yang ada dalam proses produksi. Masalah yaitu tahapan routing, scheduling, dispatching, dan follow-up. Oke, terima kasih. Mohon maaf untuk ada kesalahan yaitu pada proses produksi masalah yang di sini adalah produksi massal. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa melalui chat di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 sudah bagus sekali menyajikan atau mempresentasikan hasil diskusi dari pengerjaan LKPD. Silakan jika ada masukan atau pertanyaan dari kelompok lain, saya buka. Mungkin kelompok 2, 3, 4, 5. Silakan raise hand. Ayo kelompok 2, 3. Kelompok 2, silakan. Pertanyaan yang diajukan nanti akan saya tambahkan sebagai poin untuk tambahan nilai dari poin keaktifan. Silakan. Ya, Fitra, silakan. Izin bertanya untuk kelompok 1, dengan adanya perbedaan proses yang telah diuraikan tersebut, apakah ada persamaan dari ketiga produksi tersebut? Mohon penjelasannya. Silakan dinyalakan kameranya ya nak ya. Dari tadi nggak ada yang menyalakan kamera kecuali Arya. Ayo silakan langsung dijawab saja kelompok 1.
Oke Bu, sebentar kami diskusikan di grup dulu untuk jawabannya. Bisa dilanjut ke pertanyaan atau sanggahan berikutnya terlebih dahulu. Silakan kelompok 3 atau kelompok 4, kelompok 5, 6. Lintang kelompok berapa Lintang? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Serlina? Kelompok 4, Bu. Silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok 4, silakan diwakili. Mohon maaf izin bertanya. Menurut kelompok 1, jika salah satu tahapan dari dari proses produksi itu tidak bisa dilaksanakan, apakah proses produksi masih bisa berjalan? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Serlina, Bu. Ya, silakan. Tergantung pada proses produksinya itu pada proses produksi jasa atau barang. Jika jasa mengandalkan mesin, bila mesinnya rusak atau ada kendala, selanjutnya tetap ada kendala dan tidak dapat diteruskan. Apabila proses produksi jasa tenaga kerja manusia, apabila ada kendala masih bisa diteruskan atau dilanjutkan. Terima kasih. Yang pertanyaannya dari Fitro? Belum ya? Belum Bu, masih kami diskusikan terlebih dahulu.
Sambil menunggu jawaban dari pertanyaan Fitroh, tadi Serlina menanyakan, coba pertanyaannya apa tadi Serlina? Izin mengulangi pertanyaan, Bu. Jika salah satu tahap produksi dari proses produksi itu tidak bisa dilaksanakan, apakah proses produksi masih bisa berjalan? Terima kasih, Bu. Saya tambahkan tadi untuk jawaban kelompok 1, jawabannya tergantung ya, tergantung dari proses produksi yang dilakukan. Nah, ini sama, jadi tergantung proses produksinya. Misalnya, kalau yang produksi terus-menerus atau produksi massal, jika ada kesalahan di salah satu tahapan, maka akan buyar semua. Itu. Tetapi jika proses produksinya terputus, maka jika ada salah satu tahapan produksi yang macet atau tidak berhasil, maka tidak akan berpengaruh ke tahap yang lain. Misalnya, kalau terus-menerus itu, misalnya di pabrik makanan, jika ada beberapa tahapan awal yang tidak sesuai atau gagal misalnya, maka tidak dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Itu. Sedangkan kalau proses produksi terputus, misalnya produksi mebel ya, untuk produksi mebel, misalnya kayu yang dipilih tidak begitu bagus, itu masih bisa bukan tahapan yang ini, misalnya pada pengamplasannya misalnya tiba-tiba di proses pengamplasan tiba-tiba berhenti gitu. Nah, ini tidak akan mempengaruhi hasil selanjutnya karena memang tidak prosesnya itu terputus. Jadi misalnya hari ini diamplas, kemudian berhenti, kemudian besok dilanjutkan pengecatan, seperti itu. Jadi jika salah satu untuk pengamplasan ini tidak berhasil, maka nanti bisa diperbaiki. Sedangkan kalau yang terus-menerus karena menggunakan mesin otomatis ya, menggunakan mesin otomatis atau digital, maka sekali ada yang gagal, maka ke belakangnya juga akan gagal. Salah satu contoh lagi, misalnya kesalahan dalam memberikan flavor atau perasa. Jadi pernah ada kejadian antara warna dan rasa itu tidak sinkron. Maka hasilnya juga tidak berhasil, dinamakan produk gagal. Akhirnya dibuanglah itu produknya itu. Misalnya aromanya stroberi tapi warnanya malah hijau misalnya. Nah, itu kan tidak sinkron karena biasanya produk yang dengan aroma stroberi itu warnanya merah atau merah muda. Itu ya sedikit tambahan dari saya. Semoga bisa memperjelas tadi pertanyaan dari Serlina. Silakan kelompok 1, pertanyaan dari Fitroh, dilanjutkan. Izin menjawab untuk pertanyaan Fitroh ya. Dari 3 video tadi itu memiliki kesamaan, yaitu ketiganya sama-sama memproduksi barang dari bahan mentah atau belum jadi menjadi bahan yang siap jadi atau siap dipasarkan. Terima kasih. Coba diulangi jawabannya beserta pertanyaannya. Boleh diulangi dulu, Fitroh? Pertanyaan tadi. Untuk pertanyaannya adalah, dengan adanya perbedaan dari ketiga proses produksi yang tadi telah diuraikan, apakah ada persamaan dari ketiga produksi tersebut? Mohon penjelasannya. Izin menjawab,
Untuk pertanyaan Fitrah yang baru saja disampaikan, menurut kami ada kesamaan dari produksi 3 video tadi, yaitu sama-sama memproduksi barang dari bahan mentah menjadi bahan siap jadi atau siap dipasarkan. Terima kasih. Silakan jika ada tambahan. Ada tambahan dari kelompok lain? Yang ditanyakan Fitroh dari tadi kan kita amati perbedaannya. Nah, kemudian yang ditanyakan apakah ada persamaan. Seperti itu ya, Fitroh ya? Iya, Bu. Saya tambahkan sedikit. Jadi dari ketiga video itu, mungkin tadi sudah saya sedikit bahas di depan, persamaannya adalah dari produk yang dihasilkan. Sama-sama apa? Sama-sama berupa produk apa? Produk barang. Jadi ada wujudnya. Yang video pertama tadi berupa obat, yang video kedua berupa briket, yang ketiga berupa pakaian atau konveksi. Itu. Ada pertanyaan lain? Atau tanggapan lain? Sudah capek ya? Capek, ngantuk, lapar. Sudah waktunya maksi. Karena kalian tadi pagi sudah mengerjakan PTS ya. Jadi yang siang tidak begitu konsentrasi karena sudah fokusnya pada PTS tadi. Silakan kelompok yang lain, kelompok 5 silakan mengajukan pertanyaan. Mana kelompok 5 ya? Dari tadi kok belum kelihatan kelompok 5? Ada tidak anggota kelompok 5 dan kelompok 6 dari 26 siswa ini yang hadir di Google Meet ini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, jadi tadi dari LKPD yang sudah kalian kerjakan, kesimpulannya adalah kelompok 1, kesimpulannya tadi dibacakan. Izin membacakan kesimpulan dari LKPD. Kesimpulan dari LKPD yang sudah dikerjakan adalah kita dapat mengetahui serta menentukan klasifikasi proses produksi massal seperti klasifikasi berdasarkan wujud proses produksi, klasifikasi berdasarkan arus proses produksi, klasifikasi berdasarkan penyelesaian proses produksi, dan yang terakhir adalah klasifikasi proses produksi berdasarkan bahan mentah. Selain itu juga kita dapat mengetahui tahapan apa saja yang ada dalam proses produksi massal, yaitu tahap routing, scheduling, dispatching, dan follow-up. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Bagus sekali kesimpulan yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Kemudian dari pembelajaran siang hari ini, manfaat apa yang kalian peroleh? Jadi dari kita mulai menyimak video dan gambar yang sudah ditayangkan tadi, kemudian mengerjakan LKPD, sampai membuat simpulan dari LKPD ini, kira-kira
manfaatnya apa? Atau mungkin saya tampilkan sebentar supaya nanti kalian bisa menambahkan sebagai tambahan kalian dalam mengemukakan manfaat apa yang bisa kalian peroleh dari pembelajaran ini. Jadi dari pembelajaran yang kita lakukan ini tadi, materi apa yang sudah kita dapatkan? Yang pertama adalah klasifikasi produksi. Jadi, untuk klasifikasi produksi itu ada beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan proses produksi. Berdasarkan wujud proses produksi. Kelihatan ya untuk tampilan PPT-nya? Kelihatan, Bu. Iya, Bu. Ya. Yang pertama adalah proses produksi secara kimiawi. Ini proses produksi yang menitik beratkan pada adanya proses analisis atau sintesis senyawa kimia. Contohnya adalah pada perusahaan obat-obatan, pupuk, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, perubahan proses produksi, perubahan bentuk. Ini pada titik beratnya adalah pada perubahan masukan input menjadi keluaran output sehingga didapatkan penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. Contohnya tadi ya, perubahan cangkang sawit yang tadinya hanya limbah itu bisa diolah menjadi bahan yang lebih berguna lagi, yaitu sebagai briket. Kemudian yang ketiga, assembling atau perakitan. Proses produksi assembling ini dalam pelaksanaannya lebih menguntungkan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, transportasi. Ini menciptakan jasa atau pelayanan pemindahan tempat, baik berupa barang atau manusia. Tadi contohnya adalah jasa pelayanan transportasi online yang sekarang sedang marak ya. Salah satu brandnya ada Gojek dan Grab. Kemudian yang kelima, penciptaan jasa administrasi. Ini ada jasa konsultan akuntansi dan konsultan manajemen. Kemudian klasifikasi yang kedua, klasifikasi produksi yang kedua berdasarkan proses produksi. Yang pertama tadi ada terus menerus, proses produksi terus menerus. Kemudian yang kedua terputus-putus, dan yang ketiga proses produksi campuran. Nah, produksi massal itu masuk dalam arus proses produksi terus-menerus. Jadi, produksi massal itu terjadi, proses produksinya terjadi secara terus-menerus. Kemudian klasifikasi yang keempat, yang ketiga ya, maaf, yang ketiga berdasarkan penyelesaian proses produksi. Yang pertama tipe A, dapat diperiksa dengan mudah. Maksudnya adalah pada tipe proses produksi A, setiap tahap proses produksi dilakukan dalam perusahaan dapat diperiksa dengan mudah. Kemudian yang kedua tipe B. Tipe B ini dapat diperiksa dalam beberapa tahap. Maksudnya penyelesaian proses produksi dalam perusahaan bersangkutan akan terdapat beberapa ketergantungan dari masing-masing tahapan produksi. Yang ketiga, tipe C, di mana di dalam industri tersebut penyelesaian produksinya terdapat beberapa penggabungan komponen produk. Kemudian yang keempat, tipe D, ini menggunakan mesin otomatis.
Jadi dalam pengendalian proses produksinya menggunakan mesin otomatis. Yang kelima, tipe E, perusahaan dagang dan jasa. Ini merupakan proses produksi yang menghasilkan jasa dan barang perdagangan. Kemudian yang terakhir, klasifikasi produksi berdasarkan bahan mentah. Ada proses analitik, ini menciptakan beberapa barang dari suatu jenis bahan mentah atau raw material menjadi output atau keluaran atau bahan jadi. Ini misalnya hasil perkebunan. Kemudian yang kedua adalah proses sintetik atau sintetis, yaitu proses menggabungkan beberapa input atau bahan mentah atau raw material menjadi satu barang jadi atau satu produk. Itu untuk klasifikasi produksi, jadi berdasarkan 4 hal tadi. Kemudian tahapan dalam produksi massal ada routing, kemudian ada scheduling. Routing ini pengaturan alur proses dengan jelas. Kemudian scheduling adalah penjadwalan. Yang ketiga, dispatching. Ini menentukan pemberian perintah untuk memulai pelaksanaan operasi atau proses produksi yang sudah direncanakan tadi. Yang sudah di scheduling tadi. Kemudian yang keempat adalah follow up atau tindak lanjut. Nah, follow up ini merupakan langkah akhir dari perencanaan produksi massal sebagai pengendali atau kontrol. Nah, dari sini ada soal industri oleokimia adalah salah satu industri kapasitas besar dengan menggunakan sistem otomatis yang membutuhkan energi yang besar. Dari ciri-ciri ini dapat disimpulkan bahwa industri oleokimia masuk dalam klasifikasi industri yang arus produksinya bagaimana? Apakah A, terputus-putus, B, semi-continuous atau campuran antara terputus-putus dengan terus-menerus, yang ketiga perakitan, yang keempat atau D, terus-menerus, yang E, tipe A. Ada yang bisa menjawab? Coba, silakan dijawab. Saya ingin menjawab. Benar dapat bonus? Bu, saya ingin mencoba menjawab. Ya, silakan Dina. Jawabannya adalah harus produksi secara terus-menerus. Karena industri oleokimia merupakan industri yang berkapasitas besar dan menggunakan sistem otomatis. Di proses produksinya berlangsung sepanjang waktu dan terus-menerus. Sudah, Bu, cukup. Ada jawaban lain? Punya pendapat lain mungkin? Fitro? Atau Serlina? Atau Lintang? Kalau Lintang, apa jawabannya Lintang? Terus-menerus, Bu. Terus-menerus juga. Serlina? Iya. Atau mungkin Arya mau mencoba menjawab? Sama, Bu. Oh, sama. Terus menerus. Oh iya, satu kelompok kok ya, sudah berdiskusi. Ya, jadi jawabannya adalah terus-menerus. Jadi alasan yang dikemukakan oleh Dina tadi sangat tepat sekali ya.
Jadi dari industri oleokimia itu termasuk dalam klasifikasi industri yang arus proses produksinya terus menerus. Nah, dari presentasi yang sudah dilakukan siang ini tadi, saya rasa sudah cukup bagus. Cuma keaktifannya yang masih perlu ditingkatkan lagi ya dari kelompok-kelompok lain atau dari audiensnya. Jadi belajar untuk menghargai orang lain. Jika ada yang mempresentasikan, sebisa mungkin kita menanggapi atau memberikan saran atau masukan. Jadi nanti terjadi komunikasi dua arah antara yang mempresentasikan dengan audiens. Gitu. Nah, tadi yang belum jadi kita jawab tadi, manfaat apa yang bisa kita peroleh dari pembelajaran siang hari ini tentang klasifikasi produksi dan tahapan dalam produksi massal. Silakan salah satu, Fitrah mungkin. Silakan. Izin menjawab, Bu. Oh ya, silakan. Ya, dari pembelajaran kita barusan siang hari ini, kami dapat mengetahui dan memahami apa itu proses produksi, tujuan proses produksi, terus juga dapat mengetahui dan menentukan apa saja klasifikasi-klasifikasi produksi serta tahapan-tahapan pada proses produksi massal. Terima kasih. Sudah ya, terima kasih. Bagus sekali yang manfaat yang sudah dikemukakan oleh Zulaiha tadi. Kemudian untuk LKPD jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom ya, seperti biasa. Nanti akan saya berikan linknya. Jangan lupa juga untuk mengerjakan post test di Quizzes. Nanti juga akan saya share linknya. Karena waktunya sudah mau habis ya. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Semoga mendapatkan banyak manfaat baik buat kalian maupun buat saya pribadi, menambah wawasan kalian sehingga kalian memiliki tambahan referensi dalam pelajaran kewirausahaan ini. Nah, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah, kemudian tetap menjaga protokol kesehatannya, tetap semangat meskipun semangat belajar meskipun kita masih belajar secara daring atau online. Kita doakan semoga dalam waktu dekat ini kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, sebelum pelajaran pada siang hari ini kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa. Silakan Arya. Mic-nya belum dinyalakan, Arya. Mohon maaf, Bu. Sebelumnya, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Untuk minggu depan kita belajar tentang pelaksanaan produksi massal ya. Nanti materi dan LKPD akan saya share seperti biasa. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat siang. kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih anak-anak. Saya tindak ya.